Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqai, qabla nabda dirasa hayya bina linusalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wajin farajahum wa razukna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Halo, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Dalam pertemuan yang masih dalam daring ini, kita akan memasuki pembahasan tentang Quran surah Mujadilah surat 58 ayat 11 tapi ini lebih pada kandungan isinya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang ayat-ayatnya dari segi terjemah, sekarang kita akan sedikit membahas agar masuk ke dalam tafsir, yaitu tafsir yang akan dibawakan adalah tafsir Kemenag dan juga penjelasan yang didasarkan pada buku PAI yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah di dalam majlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka berlapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Nah, majalis di sini artinya adalah tempat, sarana. Masa Rasulullah SAW itu mereka berkumpul di masjid untuk mendengarkan sebuah taklim, sebuah ceramah, sebuah pengajaran tentang agama. Nah, kalau kita konteks sekarang ini di sekolah, yaitu majelis itu adalah sekolah, tempat gitu. Tapi dalam hal ini kalau sekarang itu majelis itu adalah Zoom, Meet, kemudian juga video e-learning dan sebagainya, itu masuk pada majelis yang kita kemudian terhubung dalam itu. Fil majalisi fafsahul yafsahillahu lakum wa idza qila lang suju fangsuju. Jadi kalau misalkan kita beri kesempatan pada orang untuk masuk dalam Zoom itu, maka kita harus memberikan kesempatan pada orang itu. Jangan digeser dan sebagainya, atau jangan di kick out dan sebagainya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan apabila niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Di sini disebutkan bahwa orang beriman dan orang yang beri pengetahuan itu berbeda derajatnya. Orang beriman itu akan tinggi derajatnya kalau dia berilmu pengetahuan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha pengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebetulnya ayat ini adalah menerangkan pada umat Islam, khususnya pada masa Rasulullah SAW, para sahabat, yang pada masa itu kalau ketika bermajelis itu ada orang yang duduknya belakang, ada juga yang di depan. Dan di sini mengajarkan bahwa sebenarnya kalau kita bermajelis itu harusnya kita yang paling depan, paling datang duluan, paling depan, gitu ya. Nah, tapi di sini ada orang yang duduknya agak belakang, sehingga Rasulullah SAW memberikan perintah kepada orang itu, pada orang yang duduk belakang itu, agar berdirilah kamu, maka berdiri. Itu artinya memberikan kesempatan kepada orang agar bisa lewat, agar bisa jalan. Dan karena orang yang terlambat untuk masuk pada majelis itu adalah orang yang ingin mendekat pada Rasulullah SAW, sehingga ingin mendengarkan pengetahuan yang lebih
terang lebih jelas lagi. Dalam penjelasan yang terkait dengan riwayat disebutkan bahwa kalau kita memberikan kemudahan kepada orang lain itu, maka Allah pun akan memberikan kemudahan. Misalkan di dalam riwayatnya disebutkan, riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Allah selalu menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ketika kita memberikan kesempatan pada orang lain untuk maju lebih depan begitu, untuk mendahului kita, untuk kita berikan kesempatan buat lebih dahulu dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia telah mengikuti akhlak Rasulullah, akhlak yang disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim, termasuk yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdirilah kamu, artinya berdiri, berikanlah kesempatan untuk orang itu akan lewat, akan masuk pada majelis itu, jangan dihalangi untuk bisa masuk kepada majelis itu. Nah, di sini ada etika, ada akhlak yang harus kita ambil, yaitu akhlaknya yaitu kalau kita datang lebih dahulu, harusnya kita lebih depan. Jadi berusahalah kalau belajar itu paling depan, gitu ya, jangan dari belakang, gitu. Karena sumber informasi lebih dekat dan lebih menyerap nanti mungkin dari pendengaran kita. Yang selanjutnya, bahwa di dalam hal ini bahwa ada penjelasan di dalam tafsir Kemenak ini bahwa sebetulnya kita diperbolehkan untuk menghormati orang yang berilmu itu. Kalau datang orang yang punya ilmu pengetahuan, beriman, kemudian dia juga memiliki pengetahuan yang lebih dari kita bisa memberikan penghormatan. Satu di antaranya adalah dengan berdiri. Jadi jangan duduk saja. Kalau ada orang yang berilmu pengetahuan datang pada kita, itu harusnya disambut. Nah, ini akhlak yang diajarkan Al-Qur'anul Karim berdasarkan pada penjelasan Quran Kemenak tafsir yang di tafsir Al-Qur'an surah Mujadilah ayat 11. Berdasarkan ringkasan tafsir Kemenak, ada 4 poin yang harus kita pahami dari ayat Al-Qur'an ini. Pertama, bahwa para sahabat pada masa itu berlomba-lomba mencari tempat lebih dekat dengan Rasulullah SAW agar mudah mendengar perkataan atau pelajaran yang disampaikan kepada mereka. Jadi kita pun harusnya berlomba-lomba kalau belajar itu paling dekat dengan sumber ilmu itu, dengan guru dan sebagainya. Yang kedua, memberikan tempat pada orang yang baru datang merupakan anjuran, dan perilaku ini dapat menimbulkan rasa persahabatan antara sesama manusia yang hadir. Oke. Yang ketiga, orang yang memberikan kelapangan kepada hamba Allah dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberi kelapangan pula kepadanya di dunia dan akhirat. Kelapangan di sini artinya kesempatan mendahulukan orang lain, termasuk juga dalam hal kebaikan. Jadi ketika kita ada orang yang berkeperluan, cepat kita beri kesempatan. 4, orang-orang yang mempunyai derajat paling tinggi, orang yang punya derajat paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang berilmu, orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita ingin termasuk orang yang berderajat tinggi di sisi Allah itu, pertama harus beriman, kemudian berilmu pengetahuan. Bagaimana cara kita berilmu? Gampang, kita belajar, perdalam apa yang kita sukai dan minati itu, sehingga kita tahu sampai seluk-beluknya, tahu asal muasalnya sampai tujuan dari ilmu pengetahuan. Bahkan kita tahu, misalkan kalau kita ingin belajar agama, belajar membaca Al-Quran yang baik benar, kita pelajari tajwidnya, pelajari makhrajnya, dan kita berguru pada yang ahli dalam Quran dan sebagainya. Kalau jadi seluruhnya dalam hal ilmu pengetahuan itu bisa kita capai, bisa kita gali kalau kita punya minat yang kuat dalam belajar. Nah, dalam buku PAI ada sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan dari surah Mujadilah ayat 11 ini. Yang pertama, bahwa murid atau kita, kalau kita mengimani ayat Mujadilah ayat 11 itu, satu, harus punya rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kedua, sopan saat belajar, selalu menghormati dan menghargai guru. Sebelum disuruh bicara, jangan dulu bicara, begitu ya. 3, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan, untuk bertanya.
Itu bagian dari upaya untuk belajar, upaya untuk meninggikan diri kita dengan ilmu. Tempat selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki itu harusnya semakin mantap kita dalam beragama, harusnya semakin mantap kita beriman kepada Allah taala. Demikian yang bisa disampaikan terkait dengan surah Al-Mujadilah ayat 11 ini. Mudah-mudahan kita bisa menggali terus makna dari Mujadilah ayat 11 ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Asliqai ba'da akhir dirasah ya bina li musalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.